Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Kita bisa sama-sama tetap bersekutu dalam doa pagi ini. Pada pagi hari ini Bapak Ibu izinkan saya membagikan sharing dengan judul Esensi. Baik, bicara soal esensi Bapak Ibu, esensi merupakan satu hal terpenting di antara yang paling penting. Sekali lagi saya katakan, definisi dari esensi sendiri itu adalah hal yang terpenting di antara yang penting. Dalam hidup kita ini pasti Bapak Ibu banyak hal yang penting. Tapi pasti ada juga hal yang paling penting, hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam yang paling terdekat ini kita lihat sebentar lagi ada Lebaran. Buat kita orang-orang Kristen, Lebaran itu identik dengan liburan. Jadi ketika liburan, hal yang paling penting dalam liburan itu apa Bapak Ibu? Yang pasti tujuan. Ketika liburan harus ada tujuannya, itu hal yang penting Bapak Ibu. Kedua, dalam tujuan itu, kemanapun kita pergi, pasti harus ada makanan yang ingin kita makan. Makanan daerah yang kita makan. Misalnya Bapak Ibu liburan ke Kupang, makanan yang menjadi favorit di sana itu ada CI Bapak Ibu. Nah, itu hal yang penting Bapak Ibu. Yang terakhir, ada beberapa lagi yang lain. Mungkin ada lagi hal yang penting ketika kita liburan, yaitu foto-foto. Supaya ada momen ketika kita bersama keluarga. Itu hal yang penting. Dan hal yang penting selanjutnya itu adalah ketika kita liburan, yaitu yang paling penting. Yang penting ya Bapak Ibu. Yang penting itu adalah punya duit. Karena kalau nggak punya duit, kita juga susah untuk liburan Bapak Ibu. Ini adalah hal yang penting dari liburan. Tapi apa yang terpenting dari liburan Bapak Ibu? Yang terpenting dari liburan adalah setiap kita yang menjalani liburan kita bisa sukacita. Yang berjalan sama keluarga ada quality time, bisa ngobrol. Itu hal yang terpenting Bapak Ibu. Mungkin kita boleh banyak uang, tapi kalau kita nggak punya quality time sama keluarga, kita nggak bisa ngobrol, deep talk sama keluarga, itu sama saja Bapak Ibu. Semuanya sia-sia. Yang terpenting lagi dalam liburan kita nggak berantem. Jadi dalam seluruh kehidupan kita ini ada yang namanya esensi. Ada yang namanya hal yang terpenting dari setiap perjalanan kehidupan kita. Dalam kekristenan sendiri Bapak Ibu, ketika kita berbicara soal ibadah, ibadah sendiri juga punya hal yang terpenting. Ada esensi dari ibadah sendiri. Kalau kita lihat fenomena Bapak Ibu, orang Kristen banyak sekali kehilangan fokus pada hal yang terpenting. Orang Kristen banyak fokus pada yang penting dalam peribadatan, tapi suka lupa sama yang namanya esensi dalam ibadah. Yang penting saya gereja, yang penting saya melakukan segala hal yang seharusnya dilakukan orang Kristen. Hari Minggu datang terlambat gak apa-apa, yang penting saya datang. Tapi apakah itu yang menjadi esensi dalam sebuah ibadah Bapak Ibu? Ibadah dengan segala fasilitas itu adalah hal yang penting. Tapi itu bukan esensinya. Bersyukur kalau kita punya fasilitas yang baik. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memikirkan dalam satu esensi ibadah, yaitu hanya fasilitas, yang penting datang, yang penting kita kumpul-kumpul. Ketika hanya berpikir ibadahnya sekedar datang rutin ke gereja, itu merupakan sebuah pengertian yang sungguh dangkal terhadap sebuah definisi, sebuah esensi dari ibadah itu sendiri. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita sama-sama mau kembali merenungkan tentang esensi dari yang namanya ibadah. Apa esensi ibadah itu? Roma 12 ayat 1 sampai 2. Yang pertama Bapak Ibu, esensi dari ibadah yaitu adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita kembali diingatkan apa sebenarnya esensi dari ibadah itu. Ibadah seharusnya membuat setiap kita semakin berkenan kepada Tuhan.
Mempersembahkan seluruh hidup kita merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari ayat ini, kita lihat esensi pertama dari ibadah. Ibadah yang sejati tidak ada hubungannya dengan gedung gereja, tidak ada hubungannya dengan rutinitas gerejawi. Tetapi ibadah yang sejati berhubungan dengan persembahan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita lihat dari sini, semuanya Tuhan tambahkan itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Kita setuju ya Bapak Ibu ya? Semua hal untuk Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita itu adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Dalam setiap ibadah kita, yang terpenting dalam kehidupan kita adalah apa? Hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam gereja, ketika kita beribadah, mungkin kita mendengarkan khotbah yang bagus, itu penting Bapak Ibu. Gereja ramai itu penting. Mungkin ada beberapa hari-hari ini kita lihat di TikTok, di sosial media, ada beberapa gereja yang viral. Itu penting Bapak Ibu. Tetapi bukan itu esensinya. Yang terpenting dari ibadah dalam gereja, yang terpenting adalah setiap orang kita yang datang dalam gereja mengikuti serangkaian ibadah, kita semakin sadar untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Itulah yang terpenting dalam penyembahan kita kepada Yesus. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita beribadah, mari kita cari firman Tuhan untuk mengubahkan setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang memampukan kita untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mari cari dahulu firman Tuhan. Siapapun pembicaranya, apapun konsep ibadahnya, yang terpenting dalam ibadah adalah kita semua semakin berkenan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Dengar firman-Nya, tangkap janji Tuhan, tangkap setiap apa yang Tuhan inginkan hati Tuhan. Supaya firman itu yang hidup dalam kehidupan kita semakin memampukan kita untuk semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai, saya catat di sini, jangan sampai kita hanya fokus pada yang penting-penting saja, tetapi melupakan yang terpenting. Ini adalah hal yang pertama dalam sebuah ibadah. Hal yang paling penting dalam sebuah ibadah adalah supaya setiap jemaat, setiap kita semakin berkenan kepada Tuhan, karena itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini, apa sebenarnya esensi dari ibadah? Yang kedua adalah berubah. Jadi ada 2B hari ini. Yang pertama berkenan, yang kedua berubah. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kata yang penting dalam kekristenan yaitu berubah. Boleh katakan pada kiri kanan Bapak Ibu, ayo berubah. Ayo setiap kita berubah ketika kita beribadah kepada Tuhan. Ketika kita semakin intim melekat dengan Tuhan, seharusnya pola pikir kita mulai berubah. Kita semakin mau diubahkan dari yang gelap menjadi terang. Karena di sini Alkitab berkata, berubahlah oleh pembaruan budi. Apa yang berubah Bapak Ibu? Yang berubah pertama adalah pikiran, renewal of mind. Ketika kita bertobat, atau kita istilah lainnya adalah metanoia, itu artinya change the way you think. Mulai berubah dari cara berpikir kita. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, seharusnya kita mulai memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mulai berubah dari setiap pemikiran kita. Kenapa yang diubah harus cara kita berpikir Bapak Ibu? Saya catat di sini. Karena pikiran terdiri dari kemampuan untuk menanggapi atau memahami dan memulainya perasaan, penilaian, dan penentuan terhadap sesuatu. Ketika pikiran kita tidak benar, kita akan sulit untuk memahami segala sesuatu. Ketika pikiran kita tidak benar, kita akan sulit untuk menanggapi segala sesuatu. Mungkin ketika kita sering dikecewakan, ketika kita sering mengalami sakit, ketika kita sering mengalami goncangan, pikiran kita pasti akan sedikit mulai terganggu.
Nah, itu sebabnya maka Tuhan menginginkan setiap kita untuk mulai berubah melalui pikiran terlebih dahulu. Yang kedua, kenapa harus pikiran Bapak Ibu? Karena pikiran adalah filter hati. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya percaya Bapak Ibu, ketika dari mata diolah ke pikiran lalu turun ke hati. Ketika pikiran kita menanggapi segala sesuatu, misalnya ketika kita melihat masalah, terus kita berkata, masalah ini bikin aku mati, masalah ini bikin aku udah habis semua, hidupku habis, keluargaku hancur, aku mendapati sial. Maka jadilah sesuai dengan imanmu. Ketika pikiranmu berkata seperti itu, ketika imanmu berkata seperti itu, maka jadilah seperti iman. Tetapi orang yang mengerti akan esensi dari ibadah, hal yang terpenting ketika datang beribadah, yaitu dia berubah dari cara pandangnya, diubahkan oleh firman yang dia dengar. Ketika melihat masalah, dia akan berpikir, Tuhan, biarlah melalui masalah ini hanya kehendak Tuhan yang jadi. Pasti ada rencana Tuhan yang terbaik di balik semua ini. Masih bisa bersyukur ketika menghadapi masalah, sekalipun masalahnya belum selesai. Dan orang yang berubah ketika dalam masalah, dia mau tetap percaya sekalipun tidak melihat. Inilah esensi yang terpenting dari sebuah ibadah kita kepada Tuhan, dari sebuah rangkaian ibadah yang kita ikuti, yaitu kita harus mau diubahkan oleh setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, kenapa harus yang diubah adalah cara berpikir? Karena kesadaran adalah awal dari pertobatan. Kalau nggak sadar salah, maka nggak mungkin bisa bertobat. Karena sadar salah, akhirnya memilih untuk bertobat. Jadi melalui pikiran kita, kesadaran merupakan awal dari pertobatan kita. Kalau kita lihat, mungkin ada beberapa kisah seperti Paulus, kita berjumpa dengan Tuhan, dia disadarkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah hal yang jahat. Ketika Paulus disadarkan perjumpaan dengan Tuhan, dia mulai disadarkan bahwa hal yang terpenting adalah mengikut Kristus. Dia memilih untuk bertobat. Jadi kesadaran kita, pemikiran kita harus mulai diubahkan dari hari ini. Ketika kita mengikuti serangkaian ibadah, baik doa pagi, baik ibadah umum, baik apapun ibadah kita, mari kita mau memiliki respon untuk berubah. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini Bapak Ibu, dalam setiap kegiatan rohani kita, mari kita kejar esensinya, kejar yang paling penting, kejar hal yang terpenting dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, yaitu hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, dan hidup yang mau diubahkan dimulai dari pikiran kita. Kalau kita lihat beberapa hari kemarin ada sempat viral salah satu pendeta yang mulai terkenal, dan diundang di salah satu gereja, dan lumayan banyak yang hadir. Dan dia berkata, saya tahu kalian semua datang ke tempat ini karena saya viral. Mungkin adalah hal yang penting bagi setiap jemaat Tuhan untuk saat ini ya eksis di TikTok dan segala macam. Tapi pendeta itu berkata, yang terpenting ketika kalian datang adalah kejar firman-Nya, bukan kejar pribadi saya. Kejar apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kita. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan setiap peribadatan, mari kejar esensinya. Kejar setiap esensi yang terpenting agar dari ibadah itu kita diubahkan. Kita semakin berkenan kepada Tuhan. Hidup kudus dan berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Karena itu adalah ibadah kita yang sejati. Dan melalui setiap peribadatan itu kita mau untuk diubahkan. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagikan bagi setiap kita, renungan singkat yang kembali mengingatkan setiap kita akan esensi dari ibadah itu, untuk supaya kita semakin berkenan dan semakin mau diubah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.